sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ayo, yang fokus belajarnya. Yang pertama ada Ayla. Ada. Selanjutnya ada Haikal. Ada. Sandi. Mala. Risma. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di tema 7, indahnya keragaman negeriku, di subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, di pembelajaran 2. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia dengan benar. Yang kedua itu setelah disajikan nama-nama provinsi pada PowerPoint, siswa mampu menyebutkan suku bangsa yang ada di provinsi tersebut dengan benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan di rumah bersama orang tua, siswa mampu menunjukkan hasil identifikasi keragaman suku bangsa yang ada di wilayah tempat tinggal dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di pembelajaran kita hari ini nanti kita akan mengamati sebuah peta, terus ada mengamati gambar dari gambar orang yang memakai pakaian sesuai dari provinsinya masing-masing atau sukunya masing-masing, dan terakhir nanti ada kegiatan pengisian LKPD dan juga penugasan di rumah. Nah, ayo mengamati. Ini ada gambar peta Indonesia. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama itu di pulau manakah kalian tinggal? Jawa. Nah, di peta ini ayo di sebelah mana Pulau Jawa? Di sini. Nah, ini dia adalah Pulau Jawa. Nah, menurut kalian bagaimanakah jarak dari satu pulau ke pulau yang lain? Apakah jauh atau dekat? Jauh. Nah, benar sekali. Jarak antara pulau satu ke pulau yang lain itu jauh. Kita membutuhkan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu ada apa aja? Jalur darat, laut, dan udara. Iya, udara. Nah, bagaimana kondisi alam di daerah Indonesia? Ada yang tahu? Berbeda-beda. Nah, iya benar, kondisi alam di Indonesia itu berbeda-beda. Di mana alam Indonesia itu kaya akan sumber Daya alam. Nah, secara umum itu Indonesia itu beriklim tropis. Nah, di beberapa daerah itu memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis, dan juga laut di Indonesia itu kaya akan terumbu karang seperti di Sumatera dan Pulau Papua. Nah, yang terakhir itu menurut kalian sama atau tidak kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Berbeda. Ya, kondisi penduduk di wilayah Indonesia juga berbeda-beda. Misalnya itu dilihat dari suku, bangsa, budaya, dan alam juga, bahasanya juga. Nah, selanjutnya ayo fokus. Ayo, di sini ada Lani bertanya. Nah, Lani bertanya apa? Indonesia beragam suku bangsa apa penyebabnya, dan Dayu juga bertanya. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, kita akan jawab pertanyaan dari Lani dan Dayu. Di sini ada apa? Faktor Penyebab keragaman masyarakat Indonesia. yang pertama, Letak Indonesia sangat letak geografis wilayah Indonesia. Nah, faktor yang pertama itu dari letak geografis wilayah Indonesia. Katanya letak Indonesia itu sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, letak yang strategis ini menyebabkan Indonesia itu berada di lalu lintas perdagangan, di mana para pedagang dari luar negeri itu membawa kebudayaannya, agamanya, adat istiadatnya itu ke Indonesia. Nah, secara tidak langsung para pedagang itu menyebarkan agamanya, budaya, dan adat istiadatnya itu kepada masyarakat Indonesia. Nah, faktor yang kedua itu apa? Kondisi negara kepulauan. Nah, di mana keadaan geografis Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 16.771 pulau. Nah, berbeda pulau ini yang banyak ini menyebabkan keragaman budaya, suku, adat istiadat, dan lain sebagainya antar satu daerah dan daerah yang lain. Nah, faktor selanjutnya itu ada perbedaan kondisi alam, di mana tiap-tiap pulau itu dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik itu gunung berapi dan gunung yang bukan berapi. Nah, hal ini menyebabkan keanekaragaman juga, di mana masyarakat di pantai dan di pegunungan itu memiliki kebiasaan hidupnya yang berbeda. Biasanya masyarakat yang di pantai itu mata pencariannya apa? Menjadi nelayan. Kalau di pegunungan biasanya petani sayur dan juga peternak. Nah, yang selanjutnya faktor keempat itu Keadaan transportasi dan komunikasi, di mana kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia, di mana kemudahan sarana transportasi dan komunikasi juga memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Begitu juga sebaliknya, apabila sarana transportasi dan komunikasinya sulit, maka masyarakat antar pulau itu mengalami kesulitan
untuk berhubungan dengan masyarakat yang lain. Nah, yang kelima nih, faktor yang kelima, ayo apa? Menerima masyarakat Terhadap perubahan, di mana kebutuhan masyarakat itu terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, biasanya masyarakat perkotaan itu akan lebih mudah menerima orang lain, budaya lain. Akan tetapi biasanya masyarakat pedalaman itu akan mengalami kesulitan untuk menerima hal-hal yang baru. Coba sebutkan apa saja tadi faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Yang kedua ada apa? Gila. Yang kedua apa? Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga tadi apa? Perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerima masyarakat terhadap perubahan. Itu tadi faktor yang menyebabkan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, ayo berdiskusi. Coba baca apa ini? Indonesia dan ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Nah, katanya gini, suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di sini? Nih, yang pertama nih, yang pakai ini suku Mina. Kalau ini suku Dayak. Kalau ini suku Bali. Kalau ini suku Sasak. Ini suku Aceh. Ini suku Jawa. Ini suku Sunda. Nah, berarti kalian tinggal di Pulau Jawa, tetapi bahasa sehari-hari kalian itu bahasa Sunda. Berarti kalian termasuk ke dalam suku Sunda. Nah, selanjutnya di sini ya, ini adalah suku Sunda. Nih, ini adalah pakaian adat dari suku Sunda. Sunda. Nah, selanjutnya keragaman suku bangsa di Indonesia itu berbeda-beda di antar provinsi. Di mana setiap provinsi itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Seperti ini, di Banten kita tinggal di Banten. Suku bangsa kita ada apa aja kalau di Banten? Dan Banten. Kalau di DKI Jakarta itu sukunya Betawi. Nah, kalau di Jawa Barat itu sukunya Cirebon dan Sunda. Kalau daerah istimewa Yogyakarta itu sukunya Jawa. Dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan materinya. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Sekarang silakan kalian mengisi LKPD kalian ya. Yuk, persilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Takutnya belum dimengerti. Yang pertama ada apa itu? Coba baca dulu soalnya. Baca dulu, siapa yang mau baca? Saya tinggal di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten. Banten. Terus yang keduanya, Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku. suku bangsa apa aja kalau di Banten tadi? Baduy, Sunda, dan Banten. Iya, coba tulis Baduy, Sunda, dan Banten. Sudah? Belum? Ada yang sudah yang belum ya? Kalau yang sudah kumpulkan nanti. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Apa? Tungguin kok. Udah? Nah, tadi pembelajaran kita sudah selesai. Ila duduk dulu. Ilanya duduk dulu. Nah, tadi kita belajar tentang apa aja? Ada yang tahu? Tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Ada apa aja tadi? Ada karena letak geografis Indonesia. Terus kondisi negara kepulauan. Selanjutnya perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dan juga belajar tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Nah, dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya Indonesia itu memiliki keanekaragaman, baik itu dari apanya? Suku bangsa, bahasa, agama, apalagi budaya dan lain sebagainya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya nanti ada tugas terkait di rumah terkait kegiatan identifikasi keragaman dari suku bangsa di sekitar tempat tinggal. Nanti dikumpulkannya pekan depan. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ditutup dengan doa. Ayo duduk yang rapi semuanya. Kita akan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi